Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video kisah lengkap tentang Dajjal berdasarkan ajaran Islam. Dimulai dari peristiwa sebelum kelahirannya hingga kehancurannya sebelum datangnya hari kiamat. Di seluruh kisah umat manusia, fitnah terbesar yang pernah ada akan datang di akhir zaman. Ia adalah Dajjal, tokoh yang telah diperingatkan oleh setiap nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi siapa sebenarnya Dajjal? Apa yang membuatnya begitu berbahaya bagi umat manusia? Dalam Islam, Dajjal adalah seorang manusia yang akan muncul menjelang akhir zaman. Ia dikenal sebagai Al-Masih Ad-Dajjal atau penipu besar yang akan membawa ujian besar kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, sejak Allah menciptakan Nabi Adam, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal memiliki sejumlah ciri khusus. Matanya buta sebelah, mata kanannya rusak seperti buah anggur yang pecah, sedangkan mata kirinya menonjol dan bersinar. Di dahinya tertulis kata kafir, yang dapat dibaca oleh setiap orang beriman, baik yang bisa membaca maupun tidak. Tubuhnya besar, pendek, dengan kulit kemerahan, dan rambutnya keriting. Dajjal bukan hanya seorang manusia biasa. Ia diberi kemampuan luar biasa oleh Allah sebagai ujian. Ia dapat menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan mengontrol rezeki. Dengan kemampuan ini, Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan, menguji iman manusia, dan menyesatkan mereka yang lemah keimanannya. Namun, Dajjal bukan Tuhan. Ia hanyalah fitnah besar yang ditakdirkan untuk menguji keimanan manusia. Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk menghadapi fitnah ini. Tapi bagaimana Dajjal akan muncul dan apa yang akan ia lakukan di akhir zaman? Temukan jawabannya di segmen berikutnya. Dajjal, penipu besar yang akan muncul di akhir zaman, bukanlah fenomena yang terjadi tiba-tiba. Keberadaannya telah diperingatkan sejak zaman para nabi terdahulu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, hingga Nabi Isa alaihi salam. Semuanya telah mengingatkan umat manusia tentang bahaya ini. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi sebelum kelahiran Dajjal? Dan mengapa ia menjadi ujian besar bagi umat manusia? Sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam, umat manusia telah diperingatkan tentang fitnah besar yang akan datang. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada nabi yang diutus, melainkan ia memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa Dajjal bukanlah sekadar cerita, melainkan ancaman nyata yang telah diketahui oleh umat terdahulu. Dajjal memiliki hubungan erat dengan sejarah Bani Israel. Nabi Isa alaihi salam diutus untuk menyelamatkan Bani Israel dari penyimpangan akidah mereka. Tetapi sebagian besar menolak beliau. Mereka bahkan mencoba menyalibnya, meskipun Allah menyelamatkan Nabi Isa dan mengangkatnya ke langit. Dalam tradisi Islam, Nabi Isa alaihi salam kelak akan kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal, menyempurnakan misi yang sebelumnya tertunda. Dajjal tidak hanya menjadi ancaman di masa depan, tetapi keberadaannya telah dicatat bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Tamim Ad-Dari, disebutkan bahwa Dajjal ditemukan di sebuah pulau terpencil, terikat dalam keadaan menunggu waktunya untuk dilepaskan. Dajjal berkata kepada Tamim Ad-Dari, aku akan segera diizinkan keluar, dan ketika itu terjadi, aku akan menjelajahi bumi. Tidak ada tempat yang tidak akan aku datangi, kecuali Makkah dan Madinah. Hadis riwayat Muslim. Keberadaan Dajjal telah direncanakan oleh Allah sebagai ujian besar bagi manusia. Kehadirannya mengajarkan kepada setiap generasi pentingnya menjaga keimanan dan bersiap menghadapi fitnah besar yang akan datang. Sebelum kelahirannya, dunia akan menghadapi tanda-tanda awal, seperti kerusakan moral, kehilangnya keadilan, dan munculnya kekeringan panjang. Siapa sebenarnya Dajjal? Bagaimana ia hidup, dan apa yang ia lakukan selama ribuan tahun sebelum akhirnya dilepaskan ke dunia? Hadits Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang sosoknya dan kehidupannya yang penuh misteri. Dalam sebuah hadits panjang yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari, Rasulullah SAW menceritakan bahwa Dajjal saat ini terikat di sebuah pulau terpencil, jauh dari jangkauan manusia. Ia dirantai oleh kehendak Allah
menunggu waktu yang telah ditentukan untuk dilepaskan. Dajjal tidak seperti manusia biasa, ia diberi kemampuan luar biasa sebagai ujian bagi umat manusia. Ia mampu menghidupkan yang mati, menumbuhkan tanaman di tanah yang kering, dan mendatangkan hujan di tengah kekeringan. Namun, semua itu hanyalah ilusi yang diberikan untuk menyesatkan mereka yang lemah iman. Dengan kemampuan ini, Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan, menguji manusia untuk memilih antara iman sejati atau kebohongan besar. Selama ribuan tahun, Dajjal telah menunggu waktunya. Penantian ini bukan sekadar waktu kosong, tetapi bagian dari rencana Allah untuk mempersiapkan dunia menghadapi ujian besar. Sebelum ia muncul, tanda-tanda akhir zaman akan semakin nyata. Dunia akan dipenuhi dengan kesaliman, kebohongan, dan fitnah menjadi lahan subur bagi tipu daya Dajjal. Dunia telah mencapai puncak kerusakan, kesaliman merajalela, fitnah semakin meluas, dan manusia telah melupakan Tuhannya. Di tengah kekacauan ini, muncullah Dajjal, membawa ujian terbesar yang pernah ada untuk umat manusia. Bagaimana Dajjal memulai fitnahnya, dan bagaimana ia akhirnya dihancurkan oleh kuasa Allah. Dajjal akan muncul di masa-masa sulit. Dunia dilanda kekeringan selama 3 tahun berturut-turut, di mana hujan berhenti turun dan tanah kehilangan kesuburannya. Dalam kondisi seperti ini, manusia akan mudah tergoda oleh janji-janji palsu Dajjal. Dengan kemampuannya, Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan. Ia menawarkan kemakmuran kepada mereka yang mau mengikutinya, sementara ia menghukum keras mereka yang menolaknya. Ia menjelajahi seluruh dunia dalam waktu singkat, membawa fitnah ke setiap penjuru bumi kecuali Makkah dan Madinah. Dajjal bergerak cepat, menaklukkan kota demi kota dengan pengikutnya yang semakin banyak. Namun, umat muslim yang beriman bersembunyi dan bertahan di bawah perlindungan Imam Mahdi, pemimpin akhir zaman yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing mereka. Dalam hadits disebutkan bahwa umat muslim yang tetap berpegang teguh pada keimanan akan dikumpulkan di sebuah tempat aman di dekat Baitul Maqdis, menunggu pertolongan Allah. Pada saat itu, dunia akan menyaksikan salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah umat manusia, kembalinya Nabi Isa alaihi salam. Di saat genting, Nabi Isa alaihi salam akan turun dari langit di Menara Putih di Damaskus dengan mengenakan 2 helai kain yang bercahaya. Malaikat akan mengiringi kedatangannya, membawa kabar gembira bagi umat muslim. Nabi Isa alaihi salam tidak hanya membawa kedamaian, tetapi juga tugas besar untuk mengakhiri fitnah Dajjal. Dalam kepemimpinannya, beliau akan membimbing umat muslim untuk menghadapi pasukan Dajjal di pertempuran akhir zaman. Pertempuran besar terjadi di dekat Baitul Maqdis. Dajjal memimpin pasukannya yang besar, sementara Nabi Isa alaihi salam bersama Imam Mahdi dan pasukan muslim bersiap melawan dengan keimanan sebagai kekuatan utama mereka. Dalam hadits disebutkan bahwa ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihi salam, ia akan mulai melemah dan lari ketakutan. Nabi Isa alaihi salam kemudian membunuhnya dengan tombaknya dan fitnah terbesar umat manusia pun berakhir. Setelah kematian Dajjal, dunia memasuki masa keadilan dan kedamaian di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihi salam. Tidak ada lagi peperangan, dan umat manusia hidup dalam harmoni. Semua agama bersatu dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitnah terbesar umat manusia, Dajjal, telah berakhir. Dunia memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihi salam, di mana keadilan ditegakkan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelimuti seluruh bumi. Apa yang terjadi setelah itu? Dan bagaimana perjalanan umat manusia menuju akhir yang sebenarnya? Setelah kematian Dajjal, Nabi Isa alaihi salam mengambil alih kepemimpinan dunia. Beliau memimpin dengan keadilan dan kasih sayang, mengikuti syariat Islam. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi permusuhan. Dunia menjadi tempat yang damai, penuh berkah, dan kehidupan yang sederhana. Pada masa itu, bumi memberikan keberkahannya sepenuhnya. Tidak ada kelaparan, tidak ada kesulitan, harta melimpah hingga tidak ada lagi orang yang meminta-minta. Bahkan binatang buas hidup berdampingan dengan manusia tanpa membahayakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada masa itu, seseorang tidak akan membutuhkan harta lagi, karena semua orang hidup dalam kecukupan. Hadis riwayat Muslim. Namun, masa damai ini tidak berlangsung selamanya. Setelah Nabi Isa alaihi salam wafat, umat manusia
akan perlahan kembali kepada kejahatan, fitnah dan keburukan kembali merajalela, menandai semakin dekatnya hari kiamat. Tanda-tanda besar lainnya mulai terlihat, seperti munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dan terbitnya matahari dari barat. Akhir zaman adalah pengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara, tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tanda-tanda besar kiamat terpenuhi, sangkakala akan ditiup, dan seluruh makhluk hidup akan binasa. Namun bagi mereka yang beriman, lahir ini bukanlah kehancuran, melainkan awal dari kehidupan abadi di akhirat. Kisah akhir zaman ini bukan hanya tentang kehancuran, tetapi juga tentang persiapan dan pengharapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk melalui Rasul-Nya, agar kita senantiasa menjaga keimanan dan memperkuat hubungan dengannya. Maka, sudahkah kita bersiap untuk menghadapi akhir yang pasti ini? Demikian pembahasan kisah Dajjal di akhir zaman. Semoga bermanfaat. Bagaimana pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe sebagai bentuk support channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.